Para kanca yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting setelah kita dilahirkan di dunia ini adalah mengetahui untuk apa kita dilahirkan di dunia. Lalu siapa yang membuat kita lahir di dunia? Lalu kenapa kita lahir di dunia? Hadirin, kita tidak pernah ditawari oleh seseorang untuk lahir. Kita tidak pernah diajak musyawarah untuk lahir di dunia ini. Ibu kita tidak pernah ditawari dan diajak musyawarah juga untuk melahirkan kita ini semua. Ayah kita itu pun juga tidak tahu menahu, taunya loh lah kok ujuk-ujuk metu bayine, itu saja. Bahkan keluar kita pun mungkin juga tidak disengaja oleh mereka berdua. Senang-senang mendadak keluar bayi, itu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang melahirkan, yang menjadikan kita lahir di dunia ini. Allah lah yang menciptakan kita. Allah tidak menciptakan kita karena supaya kita ini berbuat semau kita. Tidak. Allah menciptakan kita bukan supaya kita ini membangun dunia ini besar-besaran, juga tidak. Tapi ada perintah-perintah Allah yang telah disiapkan bagi anak-anak Adam yang lahir di dunia ini. Di antara perintahnya adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu supaya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku, Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada aku. Siapakah hamba? Hamba ini adalah seseorang yang tidak mempunyai program untuk dirinya. Hamba ini tidak punya dirinya, tidak punya hartanya sendiri pun tidak punya. Harta ini tidak boleh mentasarufkan kekuatannya tanpa seizin tuannya. Hamba tidak boleh mengeluarkan hartanya kecuali seizin tuannya. Karena diri dia, kekuatan dia, tenaga dia, itu adalah milik tuannya. Harta dia, semua yang dimiliki oleh dia ini adalah kepunyaan tuannya. Maka kalau hamba ikut tuannya, taat kepada tuan, maka tuan ini akan semakin sayang kepada hamba. Tapi bila mana hamba ini merasa bahwa ini adalah hartaku, ini adalah diriku sendiri, ini kekuatanku sendiri, ini tenagaku sendiri, maka hamba ini tidak akan disayang oleh tuannya. Karena namanya hamba yang sak penake dhewe, SPD. Maka apa jadinya? Bukan hanya tidak disayang, hamba ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh tuannya. Dia akan dihukum sampai jera. Kalau tidak jera, ya dihukum lagi sampai jera. Itulah hamba. Sedangkan kita ini adalah hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dicipta oleh Allah tanpa persetujuan diri kita sendiri. Seumpama kita disuruh milih, pengen diciptakan dan dilahirkan di daerah mana, menjadi bangsa mana. Mungkin kita pengen lahir di negeri Arab. Karena di sana itu kita akan menjadi orang yang ganteng, mancung-mancung hidungnya. Tapi kita tidak disuruh memilih. Ternyata kita dilahirkan di tempat yang kita tidak boleh memilih, di dalam bangsa yang kita sendiri tidak boleh memilih. Jadilah kita ini, hidung-hidung kita pesek, kulit-kulit kita hitam. Ya sudah nasib kita, tidak apa-apa, asal kita menjadi hamba yang sesungguhnya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada wajah-wajah ganteng, tidak melihat kepada tubuh-tubuh yang indah juga tidak,
tapi Allah melihat amal hambanya. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, satu sahabat, juga tidak ganteng, hitam, budak, tetapi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalnya. Karena amalnya. Ketika beliau disiksa supaya keluar dari Islam, kembali kepada kekafiran, maka jawab beliau adalah ahadun ahad. Ahad jawabnya. Aku memilih Allah yang maha satu saja. Aku tidak akan memilih Lata dan Uzza lagi. Inilah Sayyidina Bilal. Amalannya ini diridhoi oleh Allah. Sehingga beliau masih di dunia, tetapi suara terumpah beliau ini sudah sampai ke surga. Apakah dipilih karena gantengnya? Tidak. Dipilih karena gagahnya? Juga tidak. Wong seorang budak. Dipilih karena putihnya kulitnya? Juga tidak. Beliau hitam. Dipilih karena apanya? Karena amalnya. Karena menghambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disayang oleh Allah. Ada orang yang bangga dengan kegantengannya. Aku sudah ganteng sekarang. Tubuhku juga indah. Gede dur. Kata orang Jawa, orang yang gede dur itu larang regane katanya. Larang regane itu menurut manusia, mungkin saja. Tetapi kalau gede dur tidak menghamba kepada Allah, walaupun gantengnya seperti apa, maka tidak disayang oleh Allah, bahkan dijadikan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, beliau ini orangnya putih kulitnya, wajahnya ganteng, tubuhnya gagah, rambutnya juga hebat, dikelabang rambutnya itu saking indahnya. Tapi orang yang ganteng seperti ini ternyata disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar api neraka saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah. Tidak melihat jasad, tidak melihat rupa Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah hati dan amalan. Hati dan amalan. Ini yang dilihat oleh Allah. Kalau orang sudah mendapat sayangnya Allah di dunia ini, maka dia akan sukses di dunia sampai akhirat. Kalau orang sudah dibenci oleh Allah, mau cari keselamatan dari mana orang ini? Dari temannya? Temannya tidak akan bisa menyelamatkan. Orang tuanya lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ibunya sudah lupa sama dia. Kalau sudah dibenci oleh Allah, maka dia akan sengsara di dunia ini dan sengsara selama-lamanya di akhirat. Allah tidak peduli. Maka hadirin, ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka dia ini telah berjual beli dengan Allah. Telah jual beli, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dirinya ini programnya mau diapakan, mau disuruh apa, maka ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh apa, maka ikut apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hartanya disuruh menginfakkan ke tempat mana, maka itulah yang diikuti. Namanya sudah menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan membelinya dengan surganya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mau menyerahkan jiwa dan hartanya kepada Allah. Sudah kita rasakan, kita tidak punya apa-apa. Harta itu bukan punya kita, itu punya Allah. Aku sudah serahkan kepada Allah. Jiwa sudah saya serahkan kepada Allah. Nah terus bagaimana? Ya ikut perintah Allah. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Perintah Allah supaya menegakkan salat, maka tegakkan salat. Perintah Allah supaya membayarkan zakat, maka bayarkan zakat.
Perintahnya Allah Subhanahu wa taala supaya hubungan baik dengan sesama orang iman, maka kita hubungan baik dengan orang iman. Allah perintahkan kepada kita supaya kita menyampaikan agama lewat lisannya baginda Nabi memerintah kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan agama ini sebisanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau pagi-pagi diajak oleh baginda Nabi untuk masuk Islam. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu ilmu pertama beliau. Maka ketika sore dia telah menyampaikan kalimat syahadat ini kepada teman-temannya. Dibawa teman-temannya kepada baginda Nabi, dan teman-temannya pun akhirnya bersyahadat di depannya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan berpikir ketika kita ini mau berdakwah, aku tak belajar ilmu nahwu sorof dulu. Nanti kalau sudah alim nahwu sorof, aku masih belajar ilmu mantik, masih belajar ilmu balaghah. Kemudian aku mau belajar ilmu fikih. Kalau belum khatam, belum layak aku untuk berdakwah. Kemudian aku belajar dulu ilmu usul. Lah terus akhirnya kita nanti tidak berdakwah. Itu hanya tipuan setan saja. Tipuan setan. Tidak seperti itu tertibnya baginda Nabi. Tidak seperti itu tertibnya para sahabat. Murid-murid baginda Nabi. Mereka bila mana sudah mendapatkan satu ilmu saja, yaitu ilmu 2 kalimat syahadat, maka ilmu disampaikan kepada semua orang. Mungkin kita sudah mendengar Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ilmu saja ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka beliau telah mengajak semua orang untuk masuk Islam. Walaupun beliau akan digibu orang di mana-mana. Di Mekah sana itu. Ini amalannya para sahabat. Ada ilmu sampaikan, ada ilmu sampaikan. Tidak semua para sahabat itu orang-orang alim, tidak. Tapi seluruh sahabat adalah da'i. Seluruh sahabat adalah pendakwah agama, menyampaikan agama. Balighu anni walau ayah. Walaupun kita tahu satu ayat saja, maka kita sampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan agama yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi adalah satu sosok yang bila mana orang pengen sukses hidupnya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada cara yang bisa membuat dia selamat, bisa sukses, kecuali hanya cara yang telah dibuat oleh baginda Nabi. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau ini adalah manusia percontohan. Inilah contohnya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya manusia. Bila mana kamu pengen sukses, ikutlah baginda Nabi seperti ini. Apa amalan beliau? Hari-hari beliau ini mutawasilul ahzan, selalu risau hari-hari. Karena pengen seluruh makhluk ini, seluruh umat ini semuanya masuk surganya Allah. Hari-hari. Ummati itu adalah sambate Kanjeng Nabi. Umatku. Bagaimana kalau umatnya baginda Nabi kok sambatnya sudah tidak sama dengan sambatnya baginda Nabi? Sawahku, teloku. Nah, sawahe garing, sawahe bacek iku dan terus randang terang-terang. Nah, ini sambatnya orang zaman sekarang. Tapi kan Nabi enggak, ummati, sambatnya baginda Nabi. Ya Allah, tolonglah umatku ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa baginda Nabi ini? Beliau ini adalah hamba yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum dan sesudah diamalkan. Yang artinya beliau ini ini telah dijadikan manusia yang tidak akan bisa melakukan dosa. Maksum, tidak melakukan dosa sama sekali. Tetapi beliau habiskan umurnya ini untuk menghamba kepada Allah. Beliau orang yang sehat, orang yang kuat beliau itu. Kekuatannya berlipat-lipat dengan manusia biasa. Sehat sekali. Tubuhnya sehat, darahnya bersih,
Tidak seperti darah kita yang penuh dengan kolesterol, tidak. Bersih, sehat. Kalau kita itu duduk mungkin 1 jam begitu saja, maka sudah kesemutan. Ya pantas memang darahnya nggak lancar. Ya. Kalau kita itu berdiri agak lama begitu saja, sudah keliengan. Ya pantas tanah penuh dengan lemak kita ini, darahnya. Tapi baginda Nabi orang sehat. Tapi baginda Nabi itu begitu hebat ibadahnya, ngawulnya kepada Allah itu begitu hebat, sehingga hari-hari, malam-malam terus saja beliau itu beribadah kepada Allah sampai kaki-kakinya bengkak. Ini orang sehat kakinya bengkak. Coba. Orang yang kuat kaki sampai bengkak. Seberapa lama baginda Nabi itu ibadahnya? Baginda Nabi ini sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini baginda Nabi itu pimpinannya ahli ibadah. Sedangkan para sahabat itu murid-murid baginda Nabi. Itu saja sedikit sekali mereka itu tidur pada waktu malam. Dihabiskan waktunya untuk beribadah, menghadap kepada Allah, deple kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka. Maka tidak heran kalau mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah. Ada seseorang, dia itu kalau ketemu dengan baginda Nabi, maka orang itu suka menggoyang-goyangkan pantatnya di depan baginda Nabi. Selalu saja begitu. Maka baginda Nabi mengatakan, "Udah, goyangkan terus saja." Maka goyang aja enggak henti-hentinya sampai mati dia itu. Ini orang kalau dekat kepada Allah seperti itu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi. Jadi seperti itu. Kalau orang itu sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mata, telinga, penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, ini akan disetir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak keliru nanti. Sehingga kata-katanya tidak keliru, tindakannya tidak keliru, tangannya tidak keliru berbuat, kakinya tidak keliru melangkah. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik ketika sawahnya kekeringan, maka cukup hanya sholat 2 rakaat, selesai masalah. Sayyidina Tamim Ad-Dari ketika beliau ini disuruh oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab supaya mengembalikan api yang meluber, lava yang meluber dari gunung, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Hai Tamim, itu ada lava yang mau datang ke Madinah, luber itu dari gunung itu kembalikan, masukkan ke gunung lagi." Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari datangi, maka hus, lava itu masuk lagi ke dalam gunung. Jangan ke Madinah, sana, balik sana. Kok bisa begitu? Ya enggak aneh. Wong mereka itu ibadahnya itu beda dengan kita. Zikirnya beda dengan kita. Baru 1 amalan saja salam. Mereka ketika ketemu dengan temannya mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka terpisah dengan pohon, berjalan bareng terpisah dengan pohon, ketemu lagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Coba kalau kita, kok salam, senyum saja itu mungkin sudah mahalnya, itu bukan main-main. Ini satu amalan yang mudah sebetulnya. Nggak usah sama teman, di dalam rumah saja. Ketika masuk rumah mau mengucapkan Assalamualaikum, padahal barang siapa masuk rumah mengatakan Assalamualaikum, maka setan-setan tidak akan masuk dalam rumahnya. Coba fadilah yang ini pun kita tinggalkan. Masuk beledeng ke selera, aku ngantuk. Nah, gitu saja. Masuk begitu saja. Padahal di luar itu sudah gerembelan karo setan, masuk bersama setan-setan. Nah. Sehingga bangun tidur, istrinya marah, anaknya nakal, ininya itu macam-macam. Ini kok enggak mumet saya di rumah itu. Ya jelas mumet dan setiap hari kolaan setan. Tapi kalau kita masuk rumah dengan salam, satu amalan yang telah dibuat oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabat beliau, selesai sudah masalah itu. Ayem sama istri ayem, anaknya jadi orang-orang yang soleh, terus semua selesai masalah. Satu salam saja.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan-permasalahan di jalan, ada permasalahan-permasalahan di rumah. Semua selesai dikarenakan mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sudah berhari-hari beliau itu hanya punya gandum sedikit saja, bahan makanan yang sangat sedikit. Tetapi bahan makanannya tidak habis-habisnya dimakan. Barokah. Karena apa ini? Karena takwa. Karena takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Barokah. Maka sebetulnya kita ini sudah nyimpen makanan 1 ton di rumah kita itu. Tapi perut kita ini 3 ton saja amblong kabeh masuk dalam perut. Kok bisa seperti itu? Enggak barokah itu. Enggak barokah. Tapi ini sak kepel makanan ini dimakan berhari-hari, berbulan-bulan tidak habis. Karena apa? Karena takwa, maka ada barokah. Kenapa sekarang apa-apa jadi mahal? Kenapa kok boros? Kenapa kok habis duit terus? Ini karena mungkin ini kurang pencatatan. Ini karena mungkin harus dicatat semua. Enggak, salah semua itu. Tidak itu. Masalahnya adalah takwa. Kalau takwa, maka barokah datang. Sedikit, tetapi selesai semua masalah. Bahkan barokah dalam doa juga. Orang itu kalau barokah itu apa sih jadi barokah, termasuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saja itu sudah selesai semua masalah. Racun-racun jadi tawar, air pun jadi daratan dengan bismillah. Tapi kalau nggak takwa, mendatangi 1000 kiai, minta ijazah-ijazah yang paling aneh-aneh. Buat puasa-puasa yang paling hebat, puasa setahun, 3 tahun, 10 tahun, macam-macam. Pengen supaya idu ini menjadi idu geni. Tapi maksud diidok ini yang idu batin tok sih metu. Ora jadi. Kenapa kok jadi? Oh, kurang takwa. Masalahnya kurang takwa. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau ini ditawari, beliau ini minum racun, maka beliau mengatakan bismillah saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Diminum racun itu. Tidak apa-apa. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarani, bukan sahabat tapi seorang tabi'in. Ketika kapalnya mau tenggelam, maka beliau loncat dari kapal mengatakan bismillah, gitu aja. Maka lautan menjadi daratan. Teman-temannya bingung, wes gimana ini kamu? Ayo pulang. Bismillah. Loh, bismillahnya, masa bismillah tok? Lah itu kamu gak yakin tuh loh, goro-goro ndelep gimana gak yakin. Ayo bismillah, teroknya aku. Ya bismillah. Akhirnya mereka semua bismillah karena ikut orang yang bismillahnya mandi. Akhirnya mereka pun juga bisa berjalan di atas lautan. Pulang jalan kaki. Apa? Bismillah. Doa menjadi barokah. Orang itu kalau takwa, doanya jadi barokah. Tapi kalau orang enggak takwa, walaupun doa seperti apapun medhen kabeh orang enggak takwa. Makanya baginda Nabi itu menceritakan ada seorang yang tidak takwa tetapi berdoa. Walaupun kondisinya dalam keadaan memelas, rambutnya sudah dawul, ya. Pakaiannya sudah lusuh, lucet, kondisinya sudah memelas. Kalau orang seperti ini mestinya ya diwelas ya Gusti Allah tenan. Kemudian berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata baginda Nabi, bagaimana dia itu diijabahi doanya? Medhen wi. Kenapa? Fa anna yustajabu lahu wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, makanan, minuman haram kabeh ngono kok njaluk mandi dungane. Doa-doa dia mental. Tidak sampai ke langit. Karena apa? Karena tidak takwa. Maka yang paling penting bagaimana kita ini menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting itu. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, seperti apapun kita akan celaka.
hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata sahabat baginda Nabi itu setiap hari 300 rakaat salatnya. Adakah di antara kita yang pernah salat sehari saja seumur hidup 300 rakaat? Jawabannya sudah pasti 0 betul. Nah, jelas itu. Adakah di antara kita yang pernah salat 1000 rakaat? Apa nih 1000 rakaat? Ada antara 300 sampai 1000 rakaat. Itu sahabat-sahabat baginda Nabi. Mereka orang-orang yang jungkung ibadah betul. Maka dikatakan mereka itu kalau malam seperti rahib-rahib. Jungkung nangis suara kayak suara tawon di kampung Madinah. Ngung karena banyaknya orang yang baca Al-Quran dan berzikir. Jadi kalau malam itu rame di rumah-rumah sahabat baginda Nabi SAW. Rame dengan zikir, rame dengan bacaan Al-Quran. Coba kita di kampung kita rasakan. Sepi banget, jam 9 itu sepi banget. Nanti kalau sekitar jam 2 atau jam 3 sudah rame. Ya, oke? Rame ya? Insyaallah ya, jam 3 ya? Sayangnya ramenya itu bukan untuk membaca Al-Quran, tapi yang rame pasarnya. Wah, itu jual beli ternyata itu. Jam 3 rame mana itu? Ternyata itu pasarnya. Ini himmahnya orang zaman dulu itu hubungan dengan yang mau mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang zaman sekarang itu yang dicari itu rizkinya itu sendiri. Bukan yang memberi rizki, tapi rizkinya. Orang zaman sekarang itu golek gogrokan, istilahnya. Paham ya? Wong sak niki namung golek gogrokan, golek rizki niku. Tapi wong dikik niku mboten golek gogrokan, langsung njaluk neng singgahe. Makanya rezekinya banyak mereka. Tapi sekarang ini golek gogrokan, ya nek gogrok, lah nek gogrok. Masuk kerja banting tulang dibianting sampai remuk ta, ya enggak dapat apa-apa, wong tanah enggak gogrok. Rezeki itu tempatnya di langit, tapi sama rizqukum wa ma tu'adun. Kalau kita hanya carinya di dunia, ya kayak gogrok, kalau enggak gogrok itu ya enggak ada rezeki nanti. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ngadep ke langit sana, maka kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita takwa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau hamba-hambaku bertanya mengenai aku, maka katakan wahai Muhammad, aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Aku mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepada aku. Tetapi hendaknya mereka juga menyambut seruan-seruanku. Jadi kalau kita diseru hayya 'alas shalah, maka kita pergi ke masjid. Hayya 'alal falah, maka kita berbuat semua kebaikan-kebaikan. Dan seperti itu. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka selesai. Man ja'ala hammahu hamman wahida, hammal akhirah kafa'ahu Allah sa'iral humum. Kalau kita ini satu saja yang kita pikirkan, satu saja yang kita risaukan, hubungan dengan Allah, selesai semua masalah. Selesai semua masalah. Maka ada seseorang mengatakan, ya laitama baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kalau hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala baik dan hubunganku dengan makhluk semua buruk, aku tidak peduli. Karena seluruh yang ada di muka bumi ini akhirnya itu juga akan menjadi bumi, jadi tanah. Semua yang di atas tanah ini akan menjadi tanah. Kenapa aku pedulikan? Yang aku pedulikan satu saja, hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau paham ini, Masya Allah, mesti dia akan mencari sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan cintanya Allah SWT, hubungan dengan Allah ini. Baiknya hubungan dengan Allah. Kapan itu dimulai? Ya mulai sekarang ini. Jangan sampai kita itu sudah tergencet masalah, macam-macam masalah, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, kita belum kenalan sama Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Maka ta'arraf billahi fil raha ya'rifka fis siddah.
Kalau kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam keadaan enak kenal kepada Allah, maka dalam keadaan terjepit kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hambaku, aku sudah kenal dengan hambaku yang ini. Ini hubunganku dengan dia itu sangat baik, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pangkatnya itu Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mau dilempar oleh raja kafir pada waktu itu ke dalam api, datang malaikat-malaikat. Apakah Nabi Ibrahim pengen kami tolong? Maka beliau mengatakan, sama kalian aku tidak butuh pertolongan. Kalau sama Allah, ya, aku memang butuh pertolongan Allah. Kalau kalian tidak, sama-sama makhluknya, seluruh makhluk butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Satu saja yang dipikir Nabi Ibrahim, Allah, satu saja. Kalau orang sudah punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan menolong nanti. Tidak yang menolong, malaikat tidak menolong, semua tidak menolong. Bahkan ditolak oleh Nabi Ibrahim pertolongan mereka. Tidak. Walaupun mereka itu berusaha menolong sampai seluruh hewan-hewan itu menolong katanya. Sampai ada hewan-hewan kecil seperti burung-burung itu membawa satu tetes air untuk diteteskan di atas apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga seluruh makhluk ingin menolong Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak tawajuh sama itu semua. Yang beliau tawajuhkan adalah pertolongan Allah. Amma ilaikum fala, amma ilallahi fala. Minta pertolongan kepada kalian? Tidak. Minta pertolongan kepada Allah? Ya, itulah yang aku minta. Maka apa? Allah sendiri mengatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan enak begitu saja. Tidak terbakar sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim paham yang membuat panasnya api adalah Allah, yang membuat dinginnya api adalah Allah, yang membuat aku terbakar adalah Allah, yang membuat aku tidak terbakar juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut kepada api? Wong api tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa harus takut kepada sakit? Sakit itu yang menciptakan Allah. Kalau Allah nggak menciptakan sakit, maka tidak ada sakit. Terbakar itu yang menciptakan Allah. Kalau Allah tidak menciptakan terbakar, maka tidak ada terbakar. Itu yakin. Maka ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan seperti inilah yang kita harapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tingkatkan pengorbanan kita ini? Mata kita ini kita tingkatkan meleknya, insyaallah ya. Kaki-kaki kita ini juga kita tingkatkan langkahnya untuk kebaikan. Dan tangan-tangan kita ini kita tingkatkan juga geraknya ini untuk kebaikan-kebaikan. Mata kita buat baca Al-Quran, telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran, lisan kita untuk menyampaikan agama, tangan kita untuk sedekah, untuk membantu sesama orang Islam, kaki kita untuk berjalan ke masjid. Semakin jauh rumahnya dari masjid, maka semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya, dan semakin sedikit dosa-dosanya. Karena satu langkah akan menghapuskan dosa, satu langkah akan meningkatkan derajat. Maka tidak usah repot-repot. Kenapa kok gak ke masjid? Saya gak punya kendaraan. Sudah dikasih kendaraan oleh Allah, tapi kamu gak bersyukur. Apa itu? Kaki. Kita syukuri kaki kita ini. Kita buat jalan ke masjid, sehingga nanti akan jadi saksi di akhirat. Ya Allah, mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku hari-hari telah dibuat oleh orang ini untuk berjalan ke masjid. Coba. Tapi kalau kaki kita ini hanya kita buat jalan ke sawah, ke rumah, sawah. Ya Allah, selama hidup aku ini hanya dibuat ke sawah dan ke rumah saja. Sama untuk ndedeli galengan yang ada bolong karena tuyek niku. Coba, kaya nguwise ning men ning ngarepe wong sak menumbane. Terus dilaporkan seperti itu, coba. Alangkah bangganya kalau kita nanti lapor, ya Allah, pernah sekali aku ini digunakan untuk menyingkirkan
batu dari tengah jalan karena dia ini takut batu itu akan membuat peleset orang Islam, sehingga kakinya itu akan mencorong, begitu hebat nanti di sana itu. Berarti kaki ini juga akan laporan sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga akan laporan sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan laporan. Maka bagaimana kita buat tangan, kaki, seluruh anggota badan? Kita buat untuk apa? Bagaimana kalau kita dilaporkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan punya kita. Kaki, tangan, ini bukan punya kita. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Ini amanah. Kalau kita buat untuk berbuat baik kepada orang Islam, maka akan dilaporkan juga, ya Allah, orang ini selalu membantu orang-orang Islam. Saya selalu digunakan untuk membantu orang Islam. Akan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hendaknya kita ini juga hati-hati dalam menggunakan semua anggota badan kita ini. Yang pintar itu para sahabat itu. Orang-orang zaman dulu itulah yang pintar, sehingga mereka gerakkan seluruh anggota badannya untuk ibadah. Mereka orang-orang yang pintar. Jangan sampai kaki ini capek hanya untuk jalan yang tidak ada faedahnya, untuk dunia. Jangan sampai tangan ini capek untuk dunia. Capek-capekkanlah tangan dan kaki kita dan seluruh anggota badan kita untuk akhirat. Baca Quran semalam-malam suntuk. Begitu. Lisan juga kita buat zikir semalam-malam suntuk. Kita buat juga tangan kita ini sampai kesel untuk membangun masjid, seperti itu. Atau kaki kita untuk berjuang jalan kaki 4 bulan tanpa henti. Seperti itu. Nanti akan ada ceritanya di akhirat, di dunia ataupun di akhirat akan ada cerita. Kita akan bisa cerita kepada anak-anak kita nanti. Aku dike itu metu ping jalan kaki ku ping 20 loh. 4 bulan 20 kali itu jalan kaki. Lah kowe iso apa? Oh, Pak. Mangke kula ping 40, 4 bulan 40 kali jalan kaki. Tak selip bapake kok. Akhirnya orang itu bisa narif anaknya. Tapi kalau kita mengatakan, mbok yo ngaji-ngaji kok ana dalah Pak, sampe ora tau ngaji, bareng apa ngaji bareng. Lah ternyata tau ngaji kita itu. Tapi kalau kita ini kita gunakan diri kita untuk kebaikan, keluarga kita jadi baik, istri kita jadi baik, keponakan-keponakan, tetangga-tetangga semua jadi baik, akan melihat kepada kita, loh inilah contohnya orang yang baik. Makanya kalau kita perbaiki diri kita, maka kita perbaiki akhlak kita. Akhlak itu juga perkara yang paling penting. Bahkan akhlak ini adalah menempati terberatnya timbangan nanti di akhirat sana. Akhlak seseorang itu menempati timbangan yang terberat. Bobotnya itu paling mantap nih Pak akhlaknya. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW dikatakan Nabi akhlak. Beliau ini sampai dipuji saking baiknya akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wahai Muhammad, sungguh engkau ini atas akhlak yang agung. Akhlaknya besar. Baginda Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Akhlak yang mulia, yang halus, yang lembut dengan semua orang Islam. Baginda Nabi tidak pernah bertemu dengan sahabatnya kok cemberut, enggak pernah. Bertemu dengan sahabatnya selalu tersenyum. Selalu tersenyum baginda Nabi. Sehingga setiap sahabat merasa aku yang paling dicintai baginda Nabi. Merasa seperti itu. Kalau beliau ngendikan, kalau beliau itu ngasih wejangan, kemudian yang dikasih tahu itu belum dengar, maka beliau ulang lagi. Maka beliau ulang lagi, maka beliau ulang lagi. Ini akhlak baginda Nabi, diulang lagi sampai bisa paham. Coba kalau manusia yang sekarang, orang zaman sekarang ini mengucapkan sekali belum paham, wis panjenengan utek ora paham kan. Wis gak usah ya. Ya gitu, enggak. Baginda Nabi enggak. Belum paham, diulang lagi. Belum paham, diulang lagi. Nah ini para ulama zaman dulu seperti itu juga. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau itu punya murid namanya Rafi'. Namanya Rafi' ini, beliau ini enggak begitu pinter. Ketika di kelas, beliau ini masih belum paham.
Maka masih tanya lagi kepada Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i dibaleni meleh itu pelajaran, diulang lagi. Belum lagi diulang lagi sampai kadang-kadang 40 kali sampai. Itu akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi itu ditirukan oleh para sahabat, ditirukan oleh orang setelahnya lagi, ditirukan oleh para imam seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu akhlak seperti itu. Memang baginda Nabi ini percontohan. Kalau kita tidak mencontoh baginda Nabi, mau mencontoh siapa? Pasti akan mencontoh juga. Tapi tidak baginda Nabi. Mencontoh orang lain nanti. Apalagi kita ini di mana-mana selalu disuguhi gambar-gambarnya orang kafir. Ya. Sana lihat orang kafir, jalan-jalan lihat orang kafir, di sana lihat orang fasik, di sana lihat macam-macam. Bagaimana enggak masuk dalam hati? Ketika sudah masuk dalam hati, sudah. Maka itu pun akan menjadi akhlak kita juga. Akan menjadi akhlak kita. Manusia itu akan menirukan dengan apa yang dilihat. Kalau matanya merem, nanti apa yang didengar. Kalau mata dan telinganya, maka apa yang dibaca itu pun juga akan berpengaruh. Kalau kita dengar selalu dengan cerita-cerita kehidupan sahabat, kehidupan baginda Nabi SAW, maka itu juga akan mewarnai kehidupan kita. Kita pun akan meniru. Maka masyayikh kita di dalam Mujin telah memberi saran kepada kita supaya kita ini membaca kitab kehidupan para sahabat itu di rumah kita, supaya merasuk, berubah akhlak kita ini, berubah hidup kita ini menjadi hidup seperti hidupnya para sahabat. Kelembutan, senyum, salam, membantu samanya. Insyaallah ini kita niatkan, kita rubah, pulang dari sini nanti berubah. Kita sampai rumah harus berubah. Yang dulunya kalau ketemu istrinya itu selalu cemberut atau datang-datang, wedangin di toh, orang disepai, enggak, datang-datang malah membuatkan wedang untuk istrinya. Loh, pakmu kok beda iki? Oh, beda. Iki saiki aku ki dadi sahabat. Mendo-mendo sahabat. Ini tasabuh. Lah tasabuh niku penting, Pak. Tasabuh terok-terok penting. Fatashabbahu illam takunu mislahumu. Innat tasabbuha birrijali falahu. Nek kowe iki gak iso dadi ya terok-terok. Kita ini kan bukan sahabat. Tetapi kita bisa ikut-ikutan sahabat. Nerok-nerokne sahabat, nerok-nerokne wong saleh. Engko nek kita ini nerok-nerokne wong saleh, nek akhire ini kita ini untuk sawapane, sithik-sithik dadi wong saleh. Ya. Wong sing paling wangi niku sinten? Niku wong dodol minyak wangi. Ning ndi wangi wong dodol minyak wangi. Nggih kan. Tapi kita ini nyedak wong dodol minyak wangi, wah akhirnya kena koletan. No. Ditontone nek menawa kowe seneng. Nah, padahal gak arep tuku, yo nyedak-nyedak kan ben diolesi ya sini. Akhirnya entuk wangine, mulih wangi. Lah kita ini walaupun nyedak-nyedak, nyerempet ning kehidupane sahabat itu niki, mongko akhirnya teng omah pun akan diwarnai ning wujud kaya kehidupane sahabat. Anake dipangku, anake diwarai ngaji, nggih ta? Langsung suasana omah niku robah, Pak. Jadi ijo royo-royo. Sing asale abang beranang kaya arep meledos, tapi niki dadi ijo royo-royo. Ayem kok enak men. Bengi tahajud. Bojone digugah. Jak salat. Iki kok janur gunung banget. Walaupun gelem utawa gak gelem tapi diajak. Oh, cek ngantuk to. Oh, enggak apa-apa. Apa engko nek wis ada anu tedak subuh tak gugah nah ya. Nah, coba. Masya Allah, alangkah apike nek berubah nih. Sing putra-putra sing nom-nom teng mriki niki, mulane mantuk teng griya sampai ke rumah berubah juga akhlaknya. Orang tuanya semua diladeni. Dibuatkan minuman semuanya. Bahkan masak juga di situ ikut masak gitu. Dimasakkan juga. Loh, iki anak iki kena apa iki? Berdua yang ini. Oh, gak kena apa-napa iki Bapak, Ibu. Tapi kula niki sakniki niki kena seneng karo wong soleh. Kula niki kena apa? Kena seneng kalih para sahabat. Wong nek suweneng mesti dadi, mesti nerokne sing disenengi. Makane hari-hari cerita sahabat niku dibacakan teng dalem-dalem kita. Insyaallah ya. Kita maca dhewe nggih, sing sira kita waca terus dan mlebu. Kita waca terus niku.
Mangke akhirnya rubah akhlak kita, rubah kehidupan kita, rubah masa jadi kehidupan kelembutan jadi ayem akhirnya teng dunia niki. Sakjane ning akhirat. Ning dunia enak, ayem barokah, ning akhirat luwih enak neh. Mlebu swarga dikanteni karo 72 widodari. Agek mlebu swarga niku. Durung neh ning jerone wis diwapakne sing luwih akeh neh. Insyaallah. Insyaallah ya.